Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN tema 3. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Di Indonesia ada banyak sekali keragaman sosial budaya. Semboyan negara Indonesia untuk menyatukan keberagaman adalah Bhinneka Tunggal Ika. Contoh keragaman sosial budaya di Indonesia adalah upacara adat, alat musik daerah, rumah adat, tarian daerah, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas upacara adat. Ini adalah upacara kematian Rambu Solo. Ada di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sedangkan ini adalah upacara adat Sekaten. Ada di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Upacara adat Tabuik ada di daerah Sumatera Barat. Dan yang ini adalah upacara adat Tedak Siten. Ada di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan yang ada di lereng Gunung Bromo ini adalah upacara adat Kasada. Letaknya di Jawa Timur, dilakukan oleh suku Tengger. Berikutnya adalah alat musik daerah. Ini adalah gambar angklung. Berasal dari Jawa Barat. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah alat musik kulintang. Berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ini adalah alat musik tifa, berasal dari Maluku dan Papua. Keragaman lainnya adalah rumah adat. Ini adalah gambar rumah adat, rumah gadang. Berasal dari Sumatera Barat. Dan ini adalah rumah adat Tongkonan. Berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Dan ini adalah rumah adat Honai. Berasal dari Papua. Kemudian adalah keragaman tarian daerah. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Dan tari Reok Ponorogo yang menggunakan topeng singa dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan tarian daerah yang menggunakan kuda atau kuda lumping adalah tari kuda lumping dari Jawa Tengah. Dan tari Jaipong dari daerah Jawa Barat. Nah, ini adalah tari Serampang 12 dari daerah Sumatera Utara. Sedangkan ini adalah tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Nah, keragaman bangsa Indonesia itu memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa di mata dunia atau internasional. Dan yang keempat, menjadi aset berharga untuk pariwisata. Cara melestarikan kesenian daerah.
Yang pertama, mengadakan festival budaya secara berkala atau secara rutin. Yang kedua, mempelajari atau berlatih kesenian dan pertunjukan daerah. Yang ketiga, mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media. Dan yang keempat, mendokumentasikan acara atau pertunjukan kesenian daerah. Faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kondisi negara kepulauan. Yang kedua, letaknya strategis. Dan yang ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Materi selanjutnya adalah kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu yang bertujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. Manfaat kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dan yang kelima, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian, bekerja seorang diri. Bekerja seorang diri memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan bekerja seorang diri tidak tergantung pada pihak lain, meningkatkan kemampuan bekerja, lebih mandiri, dapat belajar dari kesalahan. Sedangkan kekurangannya, lelah fisik karena dilakukan seorang diri, pekerjaan terasa lama diselesaikan, tidak bisa memanfaatkan bantuan orang lain. Bila ada kesulitan harus diselesaikan sendiri. Kemudian bekerja kelompok. Bekerja kelompok juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bekerja kelompok, cita-cita dan tujuan lebih cepat tercapai karena dilakukan bersama-sama. Pekerjaan menjadi lebih ringan, menumbuhkan sikap gotong royong dan rasa peduli antar sesama. Sedangkan kekurangannya, pengambilan keputusan berlarut-larut karena banyaknya orang dalam satu kelompok. Memungkinkan terjadinya free rider, adanya agenda-agenda tersembunyi. Demikian tadi materi PPKN tema 3. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.